kehidupan manusia ini atau kita ini itu kan mati Allah ridho. Nah, Allah ridho kita masuk surga. Maksudnya semua orang beriman, orang Islam itu pasti masuk surga. Tapi yang kita ingin kita usahakan itu mati nanti sudah nggak ada proses mampir-mampir dulu ya, dimaksar cepat, disirot cepat dan langsung masuk surga. Tapi tatkala, untuk itu yang kita usahakan langsungnya itu. Nah, untuk bisa langsung ini kan ya harus banyak amal, banyak ibadah. Makanya jadi sederhana konsepnya hidup itu. Selagi kebutuhan kita ini sudah cukup, ya sudah, nggak perlu kita ingin nambah lagi. Kalau itu yang kita kejar, nggak selesai sampai mati. Itu loh. Nah, makanya kan ya kita sediakan yang pasif income dengan secukupnya. Setelah itu tuh kita konsentrasi untuk ibadah, menyiapkan kematian kita. Kalau seperti itu kan nanti orang Islam kan kalah bersaing untuk di dunia. Kalah bersaing dalam hal apa? Ya ekonomi. Lah kan yang penting sudah cukup. Ngapain kita harus jadi nomor satu di ekonomi? Gitu ya. Lah, kita nomor satu di ekonomi, tapi ibadah terabaikan. Nah, mati kesiksa. Mampir dulu. Iya. Yang kita usahakan ini kan jangan mampir dulu. Nah, terus untungnya apa kalau kita nomor satu di ekonomi? Ayo kan? Kan bisa menolong banyak orang. Nah, menolong banyak orang itu yang paling besar. Bagaimana orang itu bisa menyiapkan kehidupannya untuk kehidupan akhirat lebih baik. Itu yang paling besar, menolong orang itu. Bukan cuma baik ngasih orang untuk ini, untuk dapat cari kerja ini baik, tapi yang paling baik adalah menolong orang. Nah, ini loh ibadah baik, membuat orang itu bisa semakin kuat beribadah. Nah, itu menolong yang paling baik tuh. Itu so. Cuman untuk ibadah kan perlu makan juga, Pak. Betul, perlu makan. Coba sekarang saya tanya, cari orang Islam yang satu hari nggak bisa makan, dapat berapa kira-kira? Dalam radius 1 kilo, yang hari ini nggak bisa makan, cari. Dan cari orang Islam dalam radius 1 kilo yang hari ini nggak sholat. Kira-kira banyak mana? Banyak yang nggak bisa makan apa yang nggak sholat? Nah, ayo. Saya jamin banyak yang nggak sholat. Nah, gitu loh. Berarti kunci masuk surga setelah pakai tol itu harus sholat dulu, Pak ya? Iya, ya itu kuncinya lah. Jadi sama halnya begini, analoginya ya. Sampai yang bekerja. Oke, proyek bangun kapal. Oke. Proyek utama bangun kapal. Iya. Kemudian sampean kerjakan, dibersihkan lantai, dikerami, pasang granit, pasang marmer, WC-nya bagus, kapalnya nggak jadi. Iya. Kira-kira sampean dimarahi nggak sama yang pesan kapal? Meskipun sampean bagus ini, WC dibagusin, lantainya di marmer, padahal itu nggak diminta. Nah, kira-kira sampean dimarahi nggak sama yang pesan kapal? Oh, dimarahi. Tapi kalau sampean selesaikan kapal sampean, meskipun lainnya berantakan, kira-kira sampean dibayar nggak sama yang punya kapal? Dibayar. Ya dibayar. Analoginya begitu. Perintah utama orang Islam adalah sholat. Yang lain-lain itu masih di bawahnya perintah sholat. Nah, ini orang lain sedekah, ya bagus, tapi nggak mengalahkan sholat. Nah, ini sedekah apa? Gua ingin bangun sekolah, iya baik. Tapi aku mau perintah utamanya nggak dikerjai. Diseneni nggak sama yang perintahkan utama. Kuncinya orang mau. Gitu. Berarti wong ngarepe swarga ya percuma ya. Cara masuk hotel, kita pengen turun nang kamar kan ada kuncinya. Tetap nanti akan dimasukkan, Tetap tapi dimasukkan. tak kepui di awakmu. Ini ya. Nah, gitu. Analoginya gitu. Kita diminta untuk bangun kapal. Tapi yang kita bangun WC-nya, kos-kosannya, bagus banget. Kapalnya nggak bisa jalan. Nggak jadi. Sama tadi, kita ini perintah utama sholat. Kok bangun rumah, bangun panti asuhan, bagus. Tapi itu bukan perintah utama. Oke.
Nah, tetap dimarahi gitu loh. Tapi kalau perintah utama kita tunaikan, yang lain-lain tadi biasa-biasa, bahkan jelek-jelek, nggak terlalu masalah karena yang utama sudah dikerjakan. Tetap kita dibayar. Nah, itu loh maksudku. Sampai pesen kopi, ya kan? Pesen kopi. Terus sampai dikasih jus. Enak jusnya. Terus kira-kira sampai murah-murah enggak? Aku pesen kopi kok dikasih jus mau. Padahal ini jus ini enak, lebih mahal misalnya. Nah, aku pesen kopi kok. Nah, tapi kalau sampai pesen kopi terus dikasih kopi, ya kalaupun kopinya itu nggak sesuai, nggak enak seperti yang kita harapkan, masih mau kita minum karena kita pesen kopi. Betul. Nah, logikanya begitu. Betul. Analoginya. Jadi perintah utama dalam agama kita itu setelah kita bersyahadat adalah sholat. Udah, sholat itu perintah utama. Kalau sholat kita kerjakan, yang lain itu ya nggak bagus-bagus amat, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa ini artinya bukan ya wis ele-ele aja, nggak begitu. Artinya tetap kita terus memperbaiki yang lain-lain. Tapi yang utama adalah itu. Nah, masuk ya? Alhamdulillah masuk. Masuk logiknya begitu. Nah, Keringi tak? Keringi. Keringi lah. Oke. Artinya dalam kehidupan kita ini itu kita ini jangan terobsesi dengan banyaknya harta. Kalaulah kita ini sudah nggak kelaparan, sudah punya rumah, sudah punya anak, ya kan, punya mobil, Punya istri. So apalagi? Kita tinggal menyiapkan kehidupan akhirat kita kan. Nikmat apa yang kau dustakan? Tapi kalau kita sudah punya rumah satu, terus saya mau nambah lagi. Oke, punya 2. Saya mau nambah lagi, punya 3. Itu sampai mati saya yakin nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti sampai kita mati. Cuman Pak Iwan kan rumahnya juga banyak. Ya Kenapa? kan? Pak Iwan juga rumahnya juga banyak juga kan. Iya, tapi kan aku nggak terobsesi untuk Apartemennya juga banyak, ya kan, perusahaannya juga gede, ya kan. satu. Ya kan. Tapi kan yang utama tetap Kerjakan. Kerjakan. Ya kan. Yang utama tetap yang utama. Nah itu syukur-syukur yang lain-lain itu bisa bagus. Kalaupun nggak bagus nggak apa-apa. Tapi fokus kita di yang utama. Nah itu loh. Oke, Ya? siap. Terima kasih atas Ini saling Nasihatnya. mengingatkan Nasihat, ya. iya. Saling Nasihat. mengingatkan ya. Pagi-pagi kita ngopi. ya, oke. Ngobrol perkara iman. Amin. Ngobrol perkara iman. Kopi gratis lagi. Ngopi gratis. Jadi Alhamdulillah, ngobrol perkara iman. alhamdulillah. Nah, jadi Iya. seperti itu. Cuman kayak gini Pak, misalnya Pak Iwan, aku kan nggak minta kopi, ditawarin kopi gratis lagi, ini gimana? Ya, Ini itu, rezeki ya? ya sebetulnya itu kalau kita itu menggunakan prinsip takwa, harusnya kita Bayar, gitu ya? karena yang memberi ini bukan pemilik. Orang yang bekerja di sini. Betul. Nah, Gitu ya? Oh berarti nanti saya bayar aja Pak harus ya? bayar. Biar barokah ya? Betul. Siap. Hukum takwa ya. Iya. Tapi kalau hukum fatwa, Hmm. ya kalau kita diberi, ya kita nggak perlu melihat dari mana dia memberi. Ya perlu melihat, tapi kan kita sangka baik. Sangka Oke. baik terhadap orang yang memberi. Siap Pak. Biar nanti saya bayar Pak. Nah, tapi kita pakai hukum takwa saja. Iya. Jadi kita bayar. Saya bayar nanti. Siap Pak. Seperti itu. Amin. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Terima kasih Pak Sama-sama. Iwan. Jadi seperti itu.